Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak di pelajaran kimia kelas 11. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan pakai masker. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang penggolongan senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa hidrokarbon alkena. Minggu kemarin, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang alkana yang merupakan ikatan jenuh. Minggu ini kita akan membahas yang kedua, golongan hidrokarbon yang kedua, yaitu alkena, merupakan hidrokarbon tak jenuh. Kenapa disebut tak jenuh? Karena memiliki ikatan rangkap dua. Ini ya, memiliki ikatan rangkap dua. Sehingga jumlah atom hidrogen yang dapat diikat tidak maksimum sebagaimana senyawa alkana. Alkena banyak digunakan sebagai bahan baku untuk industri. Contohnya beberapa alkena dalam bahan industri ya, untuk industri. Etena dengan rumus molekul C2H4. Ini adalah rantai terendah. Lihat gambarnya. Ini adalah bahan-bahan yang dihasilkan oleh senyawa etena, merupakan bahan baku pembuatan polietena dan senyawa-senyawa antara seperti vinil klorida dan stirena. Ini ya, plastik, ada CD dan sebagainya. Propena C3H6. Propena digunakan untuk membuat polimer dan peralatan. Gambarnya, gambar apa contohnya? Kita lanjutkan. Untuk menentukan rumus umum alkena, perhatikan rumus struktur, rumus molekul, dan nama dari 3 suku terendah alkena di bawah ini. Rumus struktur C2H4. Rumus molekulnya seperti ini. Kenapa ini hanya 2? Karena ikatan rangkapnya sudah 2. Jadi C itu kan kemarin kita sepakati bahwa C itu 4 tangan, sehingga hanya 1, 2. 2 tambah di sini di atas 1 berarti 4. Begitu juga ini, gitu ya. Nama senyawa ini adalah etena. Kalau C3H6, ini gambarnya seperti ini ya, rumus molekul atau ikatannya seperti ini. Ini H2, ini hanya 1 gitu ya. Karena ikatan ini dengan berikatan ini 1, ini 2 berarti 4 dan seterusnya. Namanya propena. C4H8, rumus molekulnya namanya butena. Berdasarkan rumus molekul etena, propena, dan 1 butena tersebut dapat disimpulkan bahwa alkena memiliki rumus umum CnH2n. CnH2n. Jadi kalau C-nya 3, maka 2H-nya itu 2 kali 3, 6. Ini contohnya, propena. Kalau C-nya 5, maka H-nya 10. 2 kali 5, 10. Namanya pentena. Jadi nama-nama senyawa alkena itu dasarnya dari nama alkana. Akhiran ana diganti dengan ena. Cuma terendahnya mulai dari 2. Jadi tidak ada metena, adanya etena, propena, butena, pentena. Kalau 6 berarti heksena, heptena, oktena, ini ya. Kalau 9 berarti nonena, kalau 10 dekena. Oke, kita lanjutkan. Penamaan senyawa alkena ini yang paling penting ya, artinya inti dari
materi ini salah satunya adalah kalian nanti setelah mempelajari materi ini, kalian harus bisa menentukan senyawa atau menentukan nama dari senyawa alkena. Tentukan rantai. Yang pertama adalah, ini contohnya, yang pertama adalah tentukan rantai terpanjang sebagai rantai induk. Rantai induk adalah rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap. Jadi rantai terpanjangnya itu harus ada ikatan rangkapnya. Jadi tidak boleh dari sini ke sini kemudian ke bawah, itu nggak boleh, karena kalau ke bawah dari sini kiri ke bawah tidak memiliki ikatan rangkap. Sedangkan ini ikatan rangkap. Maka mana rantai induk? Rantai induknya ini, ya, yang di blok warna kuning. Kenapa? Karena di dalamnya ada ikatan rangkap. Yang di luar ikatan rangkap, yang di luar blok kuning, berarti ini disebut apa? Sama seperti kemarin disebut cabang atau alkil. Jadi penentuan cabang, nama cabang, kalau ada yang sama digabung dengan awalan ditri dan seterusnya sama. Yang membedakan hanya di sini ada ikatan rangkap. Oke, kita lanjut. Nomor 2, penomoran atom C pada rantai induk. Penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk sedemikian rupa sehingga atom C yang terikat pada ikatan rangkap mendapat nomor terkecil. Perhatikan. Ini kalau ikatan rangkap ini, kita perhatikannya ikatan rangkap ini. Kalau nomornya dari kanan, perhatikan 1, 2. Ini masuk ke ikatan kedua. Kalau dari kiri, kita ngitungnya, lihatnya ini 1, 2. Jadi dari kiri 2, dari kanan juga 2. Cuma, loh, kok kenapa ini nomornya dari kiri? Kenapa tidak dari kanan? Kenapa coba? Karena apa? Karena ada pengaruh apa? Karena ada pengaruh dari cabang. Gitu ya. Kalau tidak ada cabang, penomoran itu bisa dari kiri, bisa dari kanan. Sama saja. Kalau tidak ada cabang. Karena ada cabang, maka penomorannya harus dari kiri. 1, 2, dari kanan 1, 2 sama. Tetapi kalau dari kiri, dia ada cabang, sehingga cabangnya nomor 2. Kalau dari kanan nanti cabangnya nomor 3. Cabang ini juga harus nomor sekecil mungkin. Intinya kalau posisinya ada di tengah-tengah, maka diurutkan berdasarkan yang dekat dengan cabang. Kalau tidak ada cabang, boleh dari kanan, boleh dari kiri, gitu ya. Jadi dari kiri nomor 2. Tapi karena ada cabang, maka kita pilih dari kiri dekat dengan cabang. Oke. Lanjut. Nah, jika terdapat cabang gugus alkil pada rantai induk, maka pemberian namanya sesuai dengan jumlah atom C pada gugus alkil yang sesuai. Tadi apa? Ini cabangnya kan? Cabangnya ini namanya metil. Letaknya di C nomor berapa? Di C nomor 2. Ini ya, di C nomor 2. Maka bedanya di sini dengan alkana. Kalau alkena, penamaannya itu kan gini. Nomor cabang metil ada di nomor berapa? C nomor 2, maka disebut 2 metil. Ini ya. Ini 2 metil. Nah, ini bedanya dengan alkana. Di sini ada angka nomor 2. Ada nomor 2. 2 butena. Maksudnya apa 2 ini? 2 ini menunjukkan bahwa ikatan rangkapnya ini adalah ikatan yang kedua. Ini dari sini 1, 2. Maka 2 butena. Ya. Kalau alkana kan tidak ada angka ini. Jadi angka 2 ini menunjukkan letak ikatan rangkap 2 itu nomor berapa atau keberapa. Kalau dari sini kan 1, 2, berarti 2 butena. Paham ya? Jadi penamaan itu rumusnya adalah nomor cabang, nama cabang, nomor letak ikatan rangkap 2, kemudian nama rantai induk atau rantai terpanjangnya ada berapa. Kalau 4 kan berarti butena. Ini C-nya kan 1, 2, 3, 4, berarti butena. Oke, anak-anak.
Sudah jelas? Ya. Nih penamaan. Alkena yang lain ya. Ini yang lain. Jika terdapat lebih dari satu ikatan rangkap dua, maka akhiran ena pada alkena diganti dengan diena. Terdapat dua ikatan rangkap. Kalau ada ikatan rangkap jumlahnya 3, maka disebut riena. Tiga ikatan rangkap. Nah ini ada 2. Maka senyawa ini namanya 1,3 butadiena. Ini nomor 1. Ini ikatan pertama, ini ikatan ketiga. Jadi 1,3 butadiena. Adanya 4 butadiena. Kalau ada 3 buta apa penta tri ya, misalkan 5 gitu ya, atau 6 dan seterusnya. Oke, itu saja anak-anakku. Selamat belajar. Kalau belum paham, tonton terus gitu ya, atau lihat terus videonya di YouTube. Jangan lupa isi kolom komentar dengan nama dan kelas kalian sebagai tanda kehadiran kalian. Oke? Cukup sekian untuk hari ini. Bapak mohon maaf. Kita berjumpa kembali pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.